Salam Patunggilan. Bapak Ibu saudara-saudara warga jemaat GKJW Jemaat Banyuwangi, puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin di tengah pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menghitung kira-kira hampir 4 bulan, sampai akhir Juni nanti 15 minggu sudah. Tidak terasa kita tidak beribadah di gedung gereja. Namun kita beribadah di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Tentu saudara-saudara sudah ada kerinduan yang sangat begitu terasa lama penantian kita untuk dapat beribadah di rumah ibadah atau gedung gereja. Dan saat ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kerinduan kita tersebut akan segera terwujud dengan adanya surat dari Majelis Agung yang menindaklanjuti keputusan pemerintah tentang dibukanya kembali rumah ibadah untuk peribadatan. Pada kesempatan kali ini kami Majelis Jemaat GKJW Banyuwangi akan menampilkan sebuah simulasi terkait dengan pelaksanaan ibadah di gereja yang akan kita mulai awal bulan Juli nanti. Mari kita bersama-sama memperhatikan simulasi berikut supaya dalam pelaksanaan ibadah nanti kita sebagai umat Tuhan dapat kembali melaksanakan ibadah di gereja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selamat menyaksikan. Sudah 3 bulan ini aku tidak ke gereja. Aku rindu sekali sama teman-teman untuk bersama-sama bersekutu di gereja. Namun karena ada COVID-19 sehingga kami kebaktian di rumah masing-masing melalui online. Karena peraturan pemerintah kami tidak boleh berkumpul, harus menjaga jarak. Semoga COVID-19 ini cepat selesai dan cepat hilang, kita bisa lagi untuk bersekutu bersama-sama di gereja bersama teman-teman seiman. Aku sudah lama tidak ke gereja karena ada virus corona. Aku kangen sama teman-temanku di gereja berdoa bareng. Semoga corona cepat hilang, aku dan bisa ke gereja. Hari ini adalah hari pertama kami datang ke gereja setelah 3 bulan. Kami tidak datang ke gereja karena adanya COVID-19. Hal yang perlu dipersiapkan untuk dibawa ke gereja adalah hand sanitizer, tisu basah, serta menggunakan masker dari rumah. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kami sekeluarga bisa beribadah dengan normal seperti biasanya.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salah satu kegiatan yang akan kita laksanakan di dalam masa new normal pada saat ini adalah kegiatan ibadah yang dilakukan dalam gedung gereja. Untuk hal tersebut kita harus mendukung kegiatan new normal, sehingga ada protokol kesehatan yang harus kita pahami dan kita laksanakan. Antara yang pertama adalah kegiatan warga yang masuk di dalam gedung gereja wajib menggunakan masker. Namun jika Bapak Ibu lupa, kami juga menyiapkan masker untuk Bapak Ibu pakai di dalam peribadatan. Atau juga kalau Bapak Ibu sekalian punya face shield, bisa juga digunakan di dalam peribadatan. Yang kedua, pada saat memasuki gedung gereja, akan ada majelis jemaat yang didampingi oleh tim kesehatan yang bertugas untuk melakukan pengecekan suhu tubuh. Jika suhu tubuh melebihi 37,5 derajat, maka dianjurkan untuk istirahat di tempat yang sudah disiapkan selama 5 menit dan didampingi oleh petugas kesehatan. Selanjutnya dilakukan pengecekan ulang. Jika hasilnya masih sama, maka warga tersebut dianjurkan untuk istirahat di rumah dan mengikuti peribadatan dari rumah secara online. Yang ketiga, setelah itu warga akan diberikan hand sanitizer oleh petugas. Namun juga disediakan wastafel dan sabun untuk cuci tangan. Untuk sementara tidak ada jabat tangan atau sentuhan fisik lainnya. Sebelum masuk ke gedung gereja, warga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kantong minggu dan persembahan lainnya di kotak yang sudah disiapkan di depan pintu gereja. Persembahan juga bisa dilakukan secara transaksi elektronik. Saat masuk ke gedung gereja, warga jemaat tetap menjaga jarak yang aman dengan warga yang lain. Majelis jemaat yang bertindak sebagai penerima tamu wajib memakai masker dan face shield. Selanjutnya mempersilakan warga untuk memasuki gedung gereja dan duduk di tempat yang tidak ada tanda silang untuk menjaga jarak aman antar warga. Dan setelah warga jemaat duduk, diharapkan untuk tidak berpindah-pindah tempat ataupun keluar masuk gereja untuk mengurangi interaksi dengan warga yang lain. Jarak duduk antara warga satu dengan yang lain minimal 1,5 meter ke samping kiri dan kanan. Majelis jemaat sudah mengatur bangku atau kursi di dalam ruang ibadah serta menandai bagian bangku atau kursi yang tidak boleh diduduki. Selama kegiatan peribadatan, warga diwajibkan untuk selalu memakai masker atau face shield untuk menghindari penularan melalui droplet. Begitu juga dengan pelayan ibadah, majelis jemaat, pandu puji selama ibadah berlangsung wajib menggunakan masker dan face shield. Selama ibadah berlangsung, AC dan kipas angin akan dimatikan dan semua pintu dan jendela dibuka agar sirkulasi udara dapat berjalan dengan baik. Di akhir ibadah, Bapak Pendeta Majelis Jemaat tidak perlu berdiri di depan pintu untuk menerima salam warga jemaat guna menghindari sentuhan fisik dan juga menghindari antrian dan penumpukan orang. Setelah ibadah selesai, warga keluar dengan tertib dengan tetap menjaga jarak aman. Untuk memfasilitasi hal tersebut, warga dapat memilih pintu keluar yang tersedia supaya tidak berkerumun saat keluar dari gedung gereja. Warga jemaat yang berusia lanjut, yang mempunyai penyakit kronik, misalnya yang berhubungan dengan jantung, paru-paru, kencing manis, kanker, dan sedang menjalani kemoterapi, dan lain-lain, termasuk anak-anak yang usia di bawah 12 tahun, supaya sebaiknya tidak beribadah di dalam gedung gereja terlebih dahulu. Begitu pula dengan warga jemaat yang sedang sakit flu, batuk,
pilek, demam, sakit tenggorokan, sesak nafas diharapkan tidak beribadah di dalam gedung gereja. Untuk menjaga ruangan tetap steril, maka 1 hari sebelum ibadah dilakukan penyemprotan ruang ibadah secara menyeluruh dengan menggunakan desinfektan. Begitu juga setelah ibadah selesai dan sebelum ibadah pada jam berikutnya dimulai juga akan dilakukan penyemprotan dengan desinfektan. Inti dari kegiatan ibadah ini adalah sikap disiplin dari kita sendiri untuk menerapkan protokol kesehatan yang kami sampaikan tadi. Demikian Bapak Ibu sekalian, protokol kesehatan dalam masa new normal yang harus kita pahami, kita laksanakan untuk memasuki ibadah di dalam gereja yang rencananya akan dilakukan pada bulan Juli mendatang. Terima kasih.